Untunglah, dinas kesehatan di tempatku sempat membawa Siska berobat ke rumah sakit jiwa. Kini Siska telah jauh lebih baik. Walau harus rutin meminum obat, ia pun tak dipasung lagi. 18 tahun yang lalu adikku Siska lahir dari rahim ibuku. Dia anak kedua yang lahir tanpa ayah. Saat itu usiaku masih remaja. Ibuku Nilan melahirkan Siska di sebuah tempat pengandian umum. Untunglah, saat itu keluarga kami cepat mengetahuinya. Akhirnya seorang bidan membantu ibuku melahirkan Siska di tempat itu. Semenjak dia berusia 6 bulan, Siska, bukan, Nilan ini minggat dari sini. Iya, pergi dari sini, kami nggak tahu tujuannya kemana. Nah, tak tahu setelah 2 minggu kami dapat berita yang bahwa Nilan ini di Kota Baru, Kecamatan Payakumbuh, dia nggak punya anak lagi kata orang. Jadi kira-kira 3 minggu atau seminggu kemudian kami dapat berita Nilan ini di rumah kebun katanya. Kelahiran Siska memang tak beruntung. Ia terpaksa lahir ketika ibu tengah mengalami gangguan jiwa. Untungnya ibu tak pernah mencelakakan Siska. Ketika Siska berumur 6 bulan, ibu membawanya kabur hingga ke Payakumbuh. Seseorang mengadopsinya saat melihat Siska sedang dimandikan ibu di kubangan jalan. Siska ATM bangkuin itu di mandi-mandinya di lucak di lombu dah bangku bau mandi di jahitin orang Kota Baru. Syukurlah, orang tua angkat Siska merawat adik dengan sangat baik. Adikku disekolahkan hingga lulus SD. Bahkan ia sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP. Tapi ternyata takdir berkata lain. Suatu hari, saat Siska berusia 9 tahun, ia menemukan sebuah surat di atas loteng rumahnya. Adikku mengetahui bahwa ia adalah anak angkat. Ya, surat itu berisi surat penyerahan dirinya dari ibuku pada ibu angkatnya. Pada saat itu, jiwanya masih kuat. Ia tak begitu tertekan atas kenyataan pahit itu. Namun setelah berada di SMP, Siska mulai goyang. Batinnya terguncang saat menyadari ia hanyalah seorang anak angkat. Ditambah lagi ejekan teman-teman sekolahnya yang memojokkan dirinya. Kasihan adikku. Benteng pertahanannya pun bobol. Jiwanya tak mampu menanggung beban. Maka saat duduk di bangku kelas 2 SMP, ia pun gila. Ia langsung mendapat perawatan di sebuah rumah sakit jiwa di Payakumbuh. Memikian orang gae Siska sakit. Ininya kawannya ngecek ini undang ke baru ngecek. Kawannya ngecek udah mak Siska teh goreng. Orang merawat Siska dah. Mak Siska orang baik. Adikku sempat sembuh. Rupanya adikku masih tak puas dengan surat yang ia baca saat itu. Ia meminta seseorang mengantarkannya ke desa kami, Mae. Sesampainya di Mae, Siska bertemu dengan keluarga yang sesungguhnya. Saat melihat ibu yang terpasung, jiwanya kembali goyah. Lagi-lagi, Siska tak kuat menerima kenyataan itu. Kegilaannya pun mulai kambuh lagi. Ya Tuhan, Siska kembali sering berbicara sendiri dan berlari tak tentu arah. Hingga akhirnya kami memasungnya, walau sebenarnya tak tega.
dia suka ngomong sendiri, ngebo, macam-macam. Bahkan sampai bicara yang bukan lah. Kadang-kadang dalam satu hari satu malam itu nggak ada stop-stopnya, ngomong terus. Makan ini, lapar katanya. Nah, nyanyi lagi. Selama 6 bulan Siska kami pasuh hingga kakinya mengalami kelumpuhan sementara. Berapa lama Siska dipasuh? Hah? 6 bulan. Sakit waktu itu kakinya. Ya. Untunglah, dinas kesehatan di tempatku sempat membawa Siska berobat ke rumah sakit jiwa. Kini Siska telah jauh lebih baik. Walau harus rutin meminum obat, ia pun tak dipasung lagi. Dia nu bisa merawat orang gaya awak siang hari itu korojo. Untuk mangkau pasang orang gaya. Iya, kedua keluargaku terkasih tengah didera cobaan. Sudah sepantasnya aku selalu berada di sisi mereka. Dalam setiap hela nafasku, selalu kuselipkan sebuah harap. Berharap pada Yang Kuasa agar ibu segera sembuh. Berharap pula bahwa Allah akan mengampuniku atas perbuatanku yang terpaksa memasung kemerdekaan ibu.